Setelah melewati lika-liku yang terbilang rumit, kini hubungan rumah tangga Desta dan Natasha Rizky telah dinyatakan kandas. Sama-sama tak menghadiri sidang putusan yang digelar kemarin, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Desta. Dalam hasil yang telah tertumpah ruah, tidak ada tuntutan dari pihak Natasha Rizky kepada Desta perihal harta gonogini dan hak asuh anak yang nyatanya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini tadi udah putusan, udah dikabulkan, permohonan dikabulkan. Kesepakatannya sesuai dengan putusannya sesuai dengan kesepakatan kemarin sih. Tuntutan tidak ada, karena kan dari awal sebelum pengajuan permohonan mereka sudah bersepakat. Jadi hal-hal yang diajukan kepada di persidangan sudah kita ajukan dan itu hari ini dikabulkan oleh majelis. Oh, mengenai anak, yang lainnya nggak mungkin kita sebutin deh. Nggak ada gini, memang di dalam satu kesepakatan udah dibagi. Rumahnya memang mereka ada 2 rumah lah, jadi satu-satu. Ya kalau talak kita tunggu dari pengadilan. Nanti ada panggilan dari pengadilan kepada para pihak. Belum ada jadwal. Yang jelas nunggu 14 hari dulu kan. Meski telah resmi bercerai, namun di balik kisah perpisahan yang dialami oleh Natasha Rizky dan Desta, nyatanya masih menyimpan sebuah fakta yang belum terungkap. Dan fakta tersebut pun coba diungkapkan oleh kuasa hukum dari Natasha yang mengungkap bahwasannya sang klien telah resmi pisah rumah dengan Desta sejak 1 tahun lalu. Maka dengan adanya tabir tersebut muncul sebuah reaksi dari salah satu ahli ulama yang ikut menyikapi masalah tersebut. Kan udah satu atap, hampir setahun kali ya. Pembagian masalah talak itu di dalam menurut Islam itu terbagi 2 bagian. Yang pertama ada talak sharih atau sahih. Yang kedua ada talak kinayah. Kinayah ini adalah perumpamaan ataupun kiasan. Kemudian talak sharih itu jelas. Contohnya aku ceraikan kamu, aku jatuhkan talak 1, 2 ataupun 3. Kemudian kalau talak kinayah ini adalah talak yang perumpamaan. Contohnya aku pulangkan kamu ke rumah. Ataupun talak sharih ini ataupun talak kinayah ini adalah talak perumpamaan. Contohnya seperti aku pulangkan kamu ke rumah, atau aku patahkan pagar ini, atau aku patahkan pohon ini. Tetapi dalam kinayah ini tidak dijelaskan secara jelas. Aku pulangkan kamu ke orang tua kamu. Nah, ini maksudnya adalah kinayah. Ini juga termasuk perceraian. Jatuhnya talak 1. Dan dalam talak tidak ada sebagian pendapat ulama tidak boleh langsung talak 3. Bolehnya talak 1, 2, dan 3. Dan sebagian pendapat ulama andai kata ada yang mengatakan langsung talak 3, maka itu sah. Kalau misalkan seseorang meninggalkan istri ataupun istri meninggalkan suami, ada perjanjian dari awalnya, ada kesepakatan lah. Contohnya kerja, itu tidak jatuh talak. Kalau misalkan awalnya ada permasalahan, persengketaan ataupun berantem sehingga pisah ranjang selama 1 tahun, tidak memberikan nafkah lahir ataupun nafkah batin, maka jatuhlah talak 1. Nanti kalau misalkan sampai habis masa iddah, ada sebagian pendapat ulama boleh mengatakan cukup dengan rujuk, ada yang mengatakan harus nikah lagi diulang. Kalau misalkan diem, tidak satu rumah ataupun satu rumah tapi pisah ranjang, itu namanya talak kinayah. Itu sudah masuk talak. Kalau misalkan dia selama 3 bulan 10 hari tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah lahir ataupun batin, maka sudah jatuh talak 1. Menurut aturan Islam, syariat Islam, bahwa perceraian ini adalah hak prerogatif manusia. Jadi diperkenankan, diperbolehkan. Tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perpisahan memang bukanlah sebuah akhir dari segalanya, dan hal itu terbaca dari raut wajah Natasha Rizky yang nampak tak terbebani oleh hasil sidang putusan kemarin. Turut menghadiri acara ulang tahun sang sahabat, nampak sekali ekspresi Natasha Rizky yang sama sekali tak menunjukkan adanya kesedihan dari dirinya. Sontak, hal tersebut mengundang komentar dari salah seorang psikolog yang ikut menyorot raut wajah wanita yang kini berusia 29 tahun tersebut. Kalau dari ekspresi keceriaan yang ditunjukkan oleh Caca di ulang tahunnya Ayu hari ini itu menunjukkan memang tidak menunjukkan kesedihan. Ini bisa dua sisi ya, atau beberapa sisi tafsir gitu. Yang pertama adalah ketika orang berada di sebuah pesta, ya kita jangan menunjukkan muka atau raut kesedihan untuk supaya tidak merusak suasana pesta itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan raut kesedihan, itu membuat si orang yang punya acara, dalam hal ini adalah Omes dan Ayu, itu jadi merasa tidak nyaman gitu ya. Yang berikutnya memang si Caca datang ke situ untuk melupakan rasa sedihnya, misalnya kalau misal sedih atau rasa tidak enaknya yang sedang dialaminya atau emosinya yang sedang dialami saat ini pasca keputusan cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Kalau dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Caca ketika di pestanya Ayu dan Omes gitu ya, itu memang terlihat ketawanya itu lepas. Kalau misalnya dilihat dari konteksnya, orang yang bisa ketawa lepas itu satu adalah orang yang memiliki rasa nyaman di circle-nya. Jadi dia bisa lepas tertawa, melepaskan tertawanya, nggak ada beban gitu di circle-nya yang memang diketahui atau dia paham kalau ini circle-nya adalah orang-orang yang dia percaya dan aman dan nyaman kalau Caca ini mengungkapkan apapun ya, itu satu hal. Kalau misalnya dilihat dari apakah memang ini adalah ekspresi kebahagiaannya Caca setelah bercerai, ini bias gitu ya. Biasnya apa? Karena memang ini adalah suasananya pesta orang lain. Kecuali memang Caca punya acara sendiri dan dia di sana menunjukkan keceriaannya gitu. Di fase orang bercerai itu kan yang pertama dia ngobrol dulu ya. Habis itu kalau misalnya memang tidak bisa ketemu komunikasinya, maka disarankan memang pisah ranjang dulu atau di dalam satu rumah tapi dia pisah kamar gitu. Atau kalau misalnya nggak ketemu juga dan masih ngerasa komunikasinya atau rumah tangganya masih belum baik gitu ya dengan pisah kamar, maka mereka akan melakukan pisah rumah gitu ya. Nah, ketika pisah rumah ini diharapkannya sebenarnya adalah masing-masing itu memikirkan kembali keputusan mereka, merefleksi dan punya kesadaran gitu untuk bersatu lagi, atau memang punya keputusan untuk sepakat bercerai. Jadi setahun tidak tinggal bersama itu ya bisa jadi adalah memang udah cara yang sudah ditempuh oleh kedua belah pasangan ini untuk rumah tangganya gitu. Kalau dari sisi Desta, ucapan Desta dan Caca kemarin itu, mereka sudah menempuh berbagai macam cara gitu kan untuk supaya rumah tangga ini baik ya. Jadi kemungkinan tidak tinggal serumah setahun ini adalah memang cara yang sudah ditempuh oleh kedua pasangan ini. Adapun perpisahan yang dialami oleh Desta dengan Natasha, bentuk dukungan dari para sahabat terus berdatangan untuk keduanya. Nampak mendukung jalan yang telah dipilih oleh kedua pasangan tersebut, maka seperti inilah bentuk support dari para kerabat selebriti atas perceraian yang dialami oleh Desta dengan Natasha. Apapun itu mudah-mudahan yang terbaik buat mereka berdua ya, apapun hasilnya ya didoakan yang terbaik aja lah, amin. Ya doain aja yang terbaik ya. Cerita-cerita, ngobrol lancar ya? Ya doain aja. Support ngasih terakhir ketemu kak mungkin? Terakhir ketemu? Kita sering ketemu kok, sering ketemu mas, suka
Tapi sempat kaget gak sih Kak dengan berita ini Kak? Aduh, aku nggak bisa komentar banyak, pokoknya doain aja untuk Caca dan juga Desta. Itu ya kaget gitu, kaget, tapi semuanya ya udah pada gede nih orang udah gede ngomonginnya gitu, bukan anak-anak lagi. Gue cuman berharap yang terbaik aja buat berdua.